Iya. Pelajar Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Wah, iya ini. Pak Nuril. Oke, Bu Yeni, silakan. Ini Bu Erma sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Baiklah, sebelum kita mulai acara, saya akan menyapa dulu rekan-rekan yang telah hadir, terutama yang terhormat Ibu. Mic-nya mati, Bu Yeni. Oh, mungkin co-host ya tadi. Ya, yang kami hormati Ibu Kepala Balai Guru Penggerak, Ibu Ohrala Erma. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Baiklah, saya akan menyapa teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah hari ini adalah kolaborasi antara Komunitas Guru Penggerak Musi Banyuasin dan Komunitas Guru Penggerak Musi Banyuasin. Sebelumnya saya menyapa dulu, halo teman-teman yang dari Musi Banyuasin, teman-teman dari ada oke, alhamdulillah teman-teman ada dari Oku, ada dari Batu Raja dan bahkan dari Palembang. Alhamdulillah tampaknya sehat semua. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan tetap bisa ikut serta dalam rangkaian webinar batik Banyuasin Berbagi Praktik Baik yang alhamdulillah hari ini adalah seri ketiga. Dan hari ini adalah, saya mengatakannya spesial karena merupakan kolaborasi antara dua komunitas kabupaten, yaitu Komunitas Guru Penggerak Musi Banyuasin dan Komunitas Guru Penggerak Banyuasin. Tema kita malam ini adalah penulisan dan penerbitan buku Jejak Langkah Guru Penggerak, merupakan kumpulan kisah inspiratif para calon guru penggerak. Namun sebelum memulai rangkaian acara, lebih baiknya saya mengenalkan diri dahulu ya Ibu Emma. Ya, perkenalkan saya Yeni Eka Aryani, mungkin agak asing bagi rekan-rekan semua di Kabupaten Banyuasin karena saya kebetulan baru mutasi Bu, baru 8 bulan ya, bergabung dengan rekan-rekan semua guru penggerak di Banyuasin. Alhamdulillah diterima dengan sangat baik. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebelum kita mulai acara inti kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pada saat ini akan dikomando oleh co-host kami Ibu Amana Maulina. Di sanalah aku berdiri.
Semoga dengan mendengarkan lagu tadi, bahasa nasional kita semakin meningkat. Baiklah, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Balai Guru Penggerak, Ibu Dr. Anda Olharela Erma, Magister Ilmu Komunikasi. Maaf Ibu kalau salah dalam penyebutan gelar. Namun mohon izin dulu Ibu, sebelum Ibu memberikan kata sambutan, malam tadi saya telah membuat sebuah pantun. Mohon maaf kalau salah ya pada rekan-rekan semua. Di Musi Banyuasin ada dusun Kepayang, di Banyuasin ada dusun Kemang Bejalu. Apa kabar Ibu Erma yang tersayang? Kami doakan semoga sehat selalu. Cantik. Baiklah. Harus dibalas nih Bu Erma. Ini browsing sampai desa apa yang ada di Banyuasin atau Musi Banyuasin. Baiklah, kepada Ibu Dr. Anda Olharela Erma, MIKON, kami persilahkan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mbak Yeni, kayaknya saya mau balas pantunnya dulu deh. Boleh, Bu. Iya. Siramlah bunga di malam hari. Cakep. Agar esok segar sepanjang hari. Cantik. Apa kabarnya Ibu Yeni dan semua yang ada di sini? Alhamdulillah. Kabar baik, cantik. Semoga sehat dan bahagia di hati. Amin. Cakep. Ya. Cakep. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam kegiatan webinar batik seri ketiga ya, Banyuasin Berbagi Praktek Baik, yang tentunya diprakarsai oleh komunitas guru penggerak Banyuasin yang diketuai oleh Bapak Muhammad Nuril Yunus. Beliau adalah guru penggerak angkatan ke-4 dan pengajar praktek angkatan ke-9. Dan hari ini sepertinya ini merupakan kerjasama dengan atau kolaborasi ya, guru penggerak Banyuasin dan Musi Banyuasin. Sebenarnya kalian tadinya kan satu rumpun yang akhirnya bermekaran ya. Dan hari ini yang akan dibahas terkait dengan penulisan dan penerbitan buku Jejak Langkah Guru Penggerak, kumpulan kisah inspiratif calon guru penggerak. Ini Pak Rozaki sudah ada ya? Oh iya Pak Rozaki selaku narasumber, terima kasih. Hari ini akan berbagi praktek baik dan beliau merupakan juara kedua nasional untuk artikel guru. Wah, saya kalau tahu apa namanya ini jadi sebenarnya ini kalau saya cerita nanti pada protes. Kalau apa Ibu? Nggak apa-apa Bu. Jadi sebenarnya kami itu di BGP sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan buku sebenarnya ya. Jadi buku inginnya seperti ini. Jadi jejak-jejak langkah para guru penggerak, bagaimana suka dukanya sampai mereka bisa selesai. Nah, di angkatan ke-4 kalau nggak salah ya, 4 ya, angkatan ke-4 itu kami sudah meminta sebenarnya, tapi rupanya entah itu bukan dianggap ya, entah itu dipikir sambil lalu dan mungkin juga atau merasa bahwa kami tidak serius barangkali ya, jadi sehingga kami menunggu-nunggu tidak ada yang mengumpulkan. Nah, di angkatan ke-5 insya Allah mungkin ya, karena di angkatan ke-5 itu hanya ada 3 kabupaten kota, kalau nggak salah Pagar Alam, Pali, Muba. Bukan. Lubulinggo. Iya, Lubulinggo, 3 itu saja. Nah, karena 3 mungkin kita memobilisasinya mudah. Jadi ketika 3 itu pas maunya kami itu kan ketika selesai dan lulus itu dia bisa bercerita.
kan ada kekhawatiran ketika dia nggak lulus, lalu sudah membuat terus nggak lulus. Dan kalau kita memaksa untuk membuat, seolah-olah kan lulus. Jadi berharap itu selesai lalu nulis gitu. Jadi waktu di angkatan ke-7, itu akhirnya kami menginformasikan bahwa segera tulis ya. Dan itu nggak lama. Jadi 3 kabupaten kota itu langsung mengumpulkan 2 bulan kemudian. Nah, itu saat ini sedang berproses. Kami meminta bantuan dari Balai Bahasa untuk melakukan revisi terkait dengan penulisan dan lain sebagainya. Dan itu akan kami cetak dan insya Allah nanti akan kami bagi ketika simposium. Nanti insya Allah kalau memang masih ada waktu karena ini kan sudah bulan ke Oktober, November, sudah kurang 2 bulan saja. 3 bulan itu sudah tidak ada kegiatan kecuali ada program guru penggerak yang memang sudah disetting anggarannya. Ya, mudah-mudahan nanti masih ada jeda waktu sehingga kita bisa seperti tahun lalu ada simposium di mana kita mengumpulkan teman-teman untuk berbagi praktek baik dan akan launching buku itu dan dibagikan. Nah, mudah-mudahan nanti tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Nuril kalau tahun depan asalkan memang sigap dan cepat itu karena kan menyangkut banyak kalau sudah di posisi di angkatan ke-4 otomatis kabupaten kotanya banyak. Lalu bukunya itu jadi banyak. Nah, itu kemarin tuh kami melihat, oh ini karena hanya 3 kabupaten kota, kayaknya kalau kita meminta mereka itu sigap dan kita juga karena repot ini ketika harus ya Pak Rozaki ya harus merevisi, melihat supaya tulisan itu benang merahnya itu utuh gitu. Nah, ya mudah-mudahan nanti coba seperti apa. Jadi kalau misalkan kita berhasil bisa membuat bunga rampainya, nanti kita tawarkan kepada angkatan berapa yang mau dan harus komitmen nih kalau memang kita sepakat semuanya bisa membuat dan bisa kita cetak. Ya, insya Allah Ibu. Ya, nanti kita lihat dulu untuk yang 3 kabupaten kota ini ya. Kalau memang berhasil, barangkali kita bisa bikin tim, jadi tim dari teman-teman yang bisa membantu karena khawatirnya kalau nanti kita minta bantuan dari Balai Bahasa lagi, karena ini kan tidak banyak. Nah, nanti kalau kita ini tulisan banyak sekali, mereka malah nggak bisa melakukan pekerjaan inti mereka. Ini kan 3 kabupaten kota. Kalau 10, terus 17 kabupaten kota, ini tambah ribet. Kecuali kalau misalkan hasilnya sudah jadi Pak Rozaki. Jadi kalau misalkan ini sudah diyakinkan oleh masing-masing kabupaten kota, sudah melakukan revisi, dan kami hanya tinggal mengatur bagaimana supaya bentuk kemasannya, lalu nanti judulnya, lalu ini mau dibikin per kabupaten kota atau mau dijadikan satu, ini nanti mungkin kita ngobrol lah ya Pak Rozaki, Pak Nuril, nanti di lain waktu coba cari tim yang kita bisa bersama-sama wujudkan impian ini untuk tulisan setiap angkatan. Nah, di kesempatan ini juga karena ini terkait dengan tulisan ya, sebenarnya kami di BGP juga pengen punya jurnal sebagai tempat untuk teman-teman mengapresiasi tulisan yang teman-teman buat, baik itu mungkin terkait dengan PTK-nya ya, lalu terkait dengan ya tulisan-tulisan karya tulis ilmiah lah itu karena di 3 tahun yang lalu sebelum saya di Jogja itu saya mengawal sebuah kayaknya saya pernah cerita ya mengawal sebuah jurnal itu waktu masih zamannya belum online itu berhasil
terakreditasi, dan sekarang itu kan modelnya Sinta ya, jadi berada di Sinta 2. Kalau Sinta 1 kan internasional, nah Sinta 2 itu urutan pertama sebuah jurnal. Nah, itu sampai saat ini jurnal itu masih masih ada, tapi itu difokuskan untuk tulisan apa namanya, terkait dengan teknologi, jadi teknologi pendidikan. Jadi biasanya untuk teman-teman pengembang teknologi pendidikan atau rekan-rekan guru yang memang tulisannya terkait dengan eh, pembelajaran yang apa menggunakan teknologi, nah itu PTK-nya bisa ditulis. Kalau memang ada teman-teman yang butuh, nah itu bisa jawil saya gitu, WA, Bu, saya punya tulisan nih, bisa dibantu karena saya masih ambil bagian di sana. Jadi biasanya kan kalau seperti sudah Sinta 2 begini nih jadi rebutan dosen, guru-guru, antriannya panjang. Jadi nanti kalau misalkan ada yang punya tulisan, bolehlah japri saya. Nah, tentunya saya terima kasih ya Pak Nuril sudah melangkahnya maju. Jadi pertama mungkin di kalangan dia, lalu merambah mengajak teman-teman di MUBA. Jadi mungkin kolaborasi ini juga bisa dengan kabupaten kota yang lain, dengan guru penggerak yang lain, dan tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita semua ketika kita mengikuti webinar ini. Akan banyak hal yang kita bisa dapatkan, dan barangkali dari obrolan ini kita bisa meningkat bahwa teman-teman di angkatan berikut nih inisiasi Bu Erma, kami sanggup nih untuk menulis dan sudah dalam kondisi yang bagus, karena jangan sampai BGP ini harus eh, Pak Nuril tahu ya kesibukan kita, lalu Ada Ibu ya. padat banget gitu ya. Jadi jangan sampai tulisan itu akhirnya kami hanya janji-janji manis dan akhirnya kami dikejar-kejar karena kenapa tidak dicetak-cetak. Padahal kan ketika dicetak itu kan semua sudah layak untuk dicetak dan disebarluaskan. Jangan sampai kita asal cetak saja, dan itu kan perlu pengawalan yang ekstra. Makanya kami mencoba untuk ke 3 kabupaten kota ini untuk kita kawal. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini juga saya ingin menitipkan, ini kan dalam rangka apresiasi guru dan tenaga kependidikan, ini kan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Dirjen GTK memberikan penghargaan kepada para guru dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, ada 30 kategori yang Bapak Ibu nanti bisa masuk ke lamannya ya, bisa melihat nanti ada kategori untuk guru SD, guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan eh, apa namanya apresiasi ini diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang melakukan inovasi, lalu yang berdedikasi dan menginspirasi. Nah, kebetulan kalau Bapak Ibu mungkin merasa bahwa eh, agak kadang kan kita bisa sebenarnya, tapi kadang kita ingin tahu nih tips dan triknya ya. Nah, insya Allah nanti tanggal 2 nanti melalui Pak Nuril bisa kami titipkan. Jadi kami ini akan mengundang beberapa teman-teman dalam kegiatan coaching klinik untuk apresiasi GTK ini. Hanya saja ini terkait dengan masalah tempat, masalah waktu juga. Jadi kami hanya bisa mengundang 150 guru. Dan undangannya sudah kami sebarkan. Kalau ada yang hadir di sini merasa diundang, ya alhamdulillah. Kalau merasa tidak diundang, ini karena memang keterbatasan keterbatasan waktu dan keterbatasan anggaran. Jadi kalau misalkan kami mengundang guru dalam jumlah yang banyak, ini kami harus mendaftarkan di Pokja Pengadaan dan durasi waktunya cukup lama untuk menanti itu. Sehingga kita putuskan jangan diundang banyak-banyak, tapi yang diundang ini adalah guru-guru penggerak yang harapannya nanti setelah guru penggerak ini mengikuti coaching, ini punya kewajiban untuk mengawal guru-guru penggerak di angkatannya. Makanya kami mengundang ini koordinatornya di setiap angkatan,
guru penggeraknya di setiap angkatan satu saja, dan tentunya ada PP di setiap angkatan. Dan harapannya nanti yang diundang ini bisa mengajak teman-teman, memberi penguat bahwa kalau kita mengikuti kegiatan ini sebenarnya mudah, ada tips dan triksnya. Tapi Bapak Ibu juga bisa mendengarkan langsung dan melihat, karena nanti di tanggal 2-nya ini kami akan membagikan link Zoom ya. Jadi bisa melihat langsung berbagi praktek baik terkait dengan pemenang-pemenang yang sudah sudah berada di 10 besar di tahun lalu. Bahkan ada yang juara pertama untuk kategori guru SMA. Itu besok dia akan berbagi praktek baik, bagaimana dia bisa berada di posisi itu. Jadi besok itu ada guru PAUD, ada guru SMP, ada guru SMA, ada pengawas yang memang dia menang. Nah, nanti mereka akan bercerita bagaimana mereka berada di titik itu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau tidak bisa, tidak mendapat bagian diundang, tapi nanti Bapak Ibu bisa kami bagikan link Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat bagaimana para pemenang-pemenang tahun lalu mereka berbagi praktek baiknya, sehingga harapannya Bapak Ibu bisa mengambil bagian dalam apresiasi GTK. Nah, tahun lalu apresiasi ini dikawal langsung oleh GTK. Jadi kalau tahun lalu itu kepala dinas diminta untuk mengirim ya. Jadi setiap kepala dinas kirimkanlah. Jadi kalau ngirim itu kan mungkin tidak melalui kompetisi pastinya. Mungkin dia tahu, oh ini Pak Rozaki ini pandai nih, kalau gitu Pak Rozaki saya kirim misalkan. Oh ini mungkin seperti itu, atau saya nggak tahu juga ya apakah ada kompetisi yang dilakukan. Sehingga dikirimlah, dan sampai di sana otomatis kan peluang-peluang teman-teman yang lain ini nggak ada. Nah sekarang ini kan BGP memberi peluang, bukan Sumsel saja ya, tapi semua BGP diharapkan sudah mengawal dulu kompetisinya antar kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu silakan semuanya mendaftar. Nanti dari 30 kategori itu akan diambil 10, di setiap kategori itu ada 10 ya. Ada 10 pemenang, tapi nanti akan diambil itu 3 besarnya. Nanti akan ada hadiah dari BGP, hadiah uang tunai untuk 3 besar ya. Lalu dari yang nomor satunya itu yang akan dibawa bersama-sama, kita antar ke Jakarta untuk berkompetisi tingkat nasional. Nanti akan dipertemukan untuk seluruh provinsi untuk bertemu. Berarti kan ada 30 kategori. Dan tentunya ada juga satu kategori, yaitu untuk siswa-siswi. Jadi siswa-siswinya mengapresiasi bagaimana gurunya, membanggakan bagaimana gurunya melalui foto-foto atau kata-kata atau video yang di-share melalui sosmed siswa-siswinya itu sendiri, melalui Instagram. Nah, nanti kita lihat kalau yang itu langsung yang awal GTK. Tapi kalau yang 30 apresiasi itu nanti BGP yang mengawal, setiap BGP di setiap provinsi yang mengawal. Nah, saya berharap di Sumsel ini pemenangnya adalah dari Sumsel. Jadi monggo upayakan Ibu sebisa mungkin mengikuti. Kita ini nggak tahu ya. Kita ini semua ini kan nggak tahu. Barangkali di antara kita yang pendiam, yang sebenarnya menyimpan banyak kemampuan yang tidak keluar, kita cobalah. Barangkali di antara kita ini bisa menang. Kalau penghargaan ini ada di Sumsel, betapa bangganya kami BGP Sumsel ini. Jadi mudah-mudahan ya Pak Nuril ya, nanti Amin Ibu. nanti kita bagikan linknya, lalu di tanggal 2 Bapak Ibu bisa hadir di webinar dengan para pemenang yang akan berbagi praktek baik terkait bagaimana mereka bisa menang di apresiasi GTK di tahun lalu. Mungkin itu, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
Ini saya buka kan? Ya, Bu. Batik series ketiga untuk dengan apa namanya, dengan materi penulisan dan penerbitan buku Jejak Langkah Guru Penggerak, kumpulan kisah inspiratif dari calon guru penggerak. Ini yang akan banyak dibahas oleh Pak Rozaki. Dan terima kasih untuk berbaginya. Saya yakin ketika berbagi itu ada ilmu yang kita bagikan dan Allah akan mencatatnya 7 lapis langit. Amin. Amin. Dan Pak Nuril juga terima kasih untuk Sama-sama. acaranya yang luar biasa. Dan mohon maaf, saya juga tidak bisa lama-lama karena saat ini sedang ada pelatihan untuk para pengawas sesumsel bagi pengawas yang belum terkontaminasi implementasi kurikulum Merdeka. Jadi mereka itu tidak mengawal PSP, jadi mereka berada di luar itu. Jadi kita melatih mereka sehingga nantinya untuk pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, mandiri, berbagi, berubah, dan belajar ini bisa dikawal oleh para pengawas yang mungkin mereka masih tidak banyak atau belum banyak penguat, sehingga dari kemarin ya sampai dengan tanggal 1 mereka kami kawal di Windam ini. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf barangkali ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Dan seperti biasa nggak apa-apa Pak Nuril, mungkin ada satu hadiah menarik nanti ya di Iya, Ibu. Terima kasih, sekalian Ibu. namanya nanti kami kirim ke lokasi masing. Jangan Pak Rozaki yang dapat ya, Pak Nuril juga yang dapat, jangan juga Bu Yeni yang dapat. Jadi harus di luar 3 orang ini. Terima kasih, Ya. salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua dan saya tutup dengan pantun ya. Ya. Malam pekat heningkan suasana, terasa Cakep. sunyi bagaikan pikuknya kota. Bersama Cakep. perkuat sinergitas kita, wujudkan implementasi kurikulum Merdeka dengan hati gembira. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Erma. Ibu, Sama-sama. mungkin sebelum Ibu, kami tahu Ibu memiliki banyak kesibukan, tetapi ini rekan-rekan ingin berfoto dulu. Ya, monggo. Ada Ibu Amana mungkin sudah siap. Siap, Bu. Oke. Silahkan teman-teman buka dulu kameranya. Oke. Saya ambil dari slide 1 ya. 1, 2, cekrik. Senyum manisnya. Tunggu sebentar. Kok pada nggak buka kamera sih? Yuk, kameranya. Kita ambil slide kedua. Cheers. Jaringan. Lanjut, slide 3. Slide 3. 1, 2. Dari mana Ibu Amana? Ya, tunggu sebentar, Mbak. Oke. Ya, Ya, boleh. sepertinya ini masih mau menunda-nunda ya. Kehilangan Bu Oharela sepertinya kurang rela begitu ya Pak Nuril ya. Nanti Ibu Erma insya Allah tiap Selasa hadir ya Bu Erma ya. Insya Allah. Amin. Halo Ibu. Izin menginfokan juga bahwa kami komunitas guru penggerak angkatan 5 Musi Banyuasin insya Allah akan melakukan launching ya Pak Rozaki mungkin pertengahan Oktober. Kumpulan buku kami Jejak Langkah Sang Penggerak. Begitu Ibu. Insya Allah mungkin kalau Ibu ada waktu, insya Allah kalau kita nanti rembukan ya Pak ya, akan mengundang Ibu, mohon kesediaannya ya. Siap. Saya ada kutipan dari Ibu dalam kata sambutan pada buku
kumpulan. Begini, menjadi guru penggerak laksana masakan lezat yang tersaji seksi menggoda. Menggoda selera. Siap membumikan inspirasi mengibar karya. Semoga dengan adanya buku inspiratif ini, teman-teman semua bisa terinspirasi sehingga kita bersama-sama bukan berarti tidak menjadi guru penggerak tidak bergerak, tetapi untuk semuanya. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya malam ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada webinar-webinar selanjutnya. Iya, terima kasih ya. Izin live ya, Bapak Ibu. Mohon Ya, maaf Baik. ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, rekan-rekan semua, ada sepertinya saya ngintip-ngintip ini banyak rekan-rekan baru. Tadi halamannya 2, sekarang 3. Alhamdulillah menambah terus makin malam. Menulis nampaknya sangat sederhana seperti kita berbicara setiap hari. Tetapi sebuah bekal dalam menulis itu sangat penting bagi siapa saja yang ingin menjadi penulis. Karena menulis untuk sebuah karangan, karya tulis atau semacamnya tidak hanya sekedar menulis biasa. Baiklah, rekan-rekan semua, untuk menghilangkan rasa penasaran tentang menulis kreatif dan inspiratif, mungkin kita langsung saja kepada narasumber kita malam ini. Mungkin tidak usah saya mengenalkan ya Pak Rojaki ya, Bapak langsung saja ya. Baiklah, kepada Bapak Rojaki, narasumber kita pada hari ini, kami persilahkan. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat rekan-rekan semuanya. Baik di sini mungkin ada rekan calon guru penggerak angkatan 10, kemudian guru penggerak angkatan 5, angkatan 4, dan beberapa ini saya sudah mengintip tadi ada beberapa yang memang siap untuk bergerak dan memang semuanya harus bergerak seperti itu. Dan sebelumnya tadi saya juga sudah mulai mencari pantun-pantun gitu ya. Izinkan saya berpantun sebelum perkenalkan diri. Cakep. Oke. Pohon pepaya tiada berduri. Ya. Cakep. Oke. Tumbuh bersama bunga melati. Cakep. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Moga-moga menyentuh hati. Oke. Cakep. Pohon sukun di tengah tanam. Taman indah jangan dihancurkan. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bahasa Indonesia ini mantap. Oke, izin saya langsung share screen saja ya Bapak Ibu ya, bahwa yang ingin saya perkenalkan diri dulu. Apakah sudah tampil di sini? Tampil, Pak. Oke, siap. Tampil, Pak. Jadi, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Nuril, rekan-rekan DP Angkatan 4 Kabupaten Musi Banyu Asin yang tentunya memberikan kesempatan kami dan tentunya saya di sini untuk menjadi narasumber. Kemarin sudah di calling dan tanpa basa-basi, insya Allah kalau memang waktunya tepat, insya Allah saya bersedia, insya Allah walaupun nanti tinggal diatur jadwalnya seperti itu. Ya jelas, terima kasih gitu ya. Dan apa ya, ini mungkin kita akan lebih banyak sharing terkait dengan bagaimana proses perjalanan ketika ingin menerbitkan sebuah buku. Terlebih lagi ketika sebentar lagi dalam proses percetakan karya dari Jejak Langkah Guru Penggerak Angkatan ke-5 Kabupaten Musi Banyu Asin ini siap dirilis dan siap di launching. Tinggal nanti momennya tinggal kita atur bersama saja. Nanti tentunya kalau hari ini diundang, besok kita yang akan mengundang. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Erma tadi sebenarnya pengen menyapa gitu ya. Jadi inilah biodata singkat saya gitu ya. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Sangadesa,
Kabupaten Musi Banyu Asin tentunya. Dan sebelumnya saya mengajar di SMA Negeri 2 Sekayu, kemudian saat ini juga mempunyai aktivitas di luar sekolah gitu ya, tapi tetap dalam ranah konteks pendidikan. Ya, saya sebagai praktisi mengajar angkatan 2 dan angkatan 3, dan saat ini mengampu untuk mata kuliah esai dan inovasi. Tentunya ini berkaitan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia karena memang saya guru Bahasa Indonesia. Dan pada malam hari ini gitu ya, izinkan saya mencoba untuk men-sharekan beberapa hal yang memang berkaitan dengan kok bisa sih ini terbit, dan memang seperti yang disampaikan oleh Bu Erma, ini adalah covernya, dan memang sebagai bocorannya dulu bahwa ini adalah karya yang memang dari semua guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Musi Banyu Asin yang dengan proses yang cukup panjang. Karena di sini saya diberikan amanah yang pertama sebagai ketua calon guru penggerak angkatan kelima. Nah, berdasarkan polling yang juga sangat rumit di situ ya. Padahal saya sudah nolak, polling lagi, berkali-kali polling di situ. Akhirnya terpilihlah sebagai ketua calon guru penggerak. Kemudian setelah mau pengukuhan, pilih lagi sebagai koordinator buat persiapan pengukuhan. Ribet lagi dan ternyata harus dipilih lagi sebagai ketua. Dan setelah pengukuhan tetap masih saja diminta untuk sebagai koordinator kayak gitu ya. Jadi terkadang ya saya merasa bahwa sebenarnya belum pantas seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, dalam artian sebuah progres amanah yang memang terkadang saya banyak silentnya, tapi saya bekerja dalam diam kadang-kadang seperti itu. Apalagi saya hanya memonitoring, dan memang di sini saya juga ayo teman-teman, karena memang sudah ditagih gitu ya, bahwa buku ini harus segera launching seperti itu, harus diterbitkan, dan memang disampaikan oleh Bu Erma tadi ya, benar kalau saya mengatakan bahwa ini serius nggak sih, apakah didanai atau bagaimana seperti itu. Tapi yang bukan esensialnya adalah sebenarnya bukan masalah finansialnya kalau saya berpikir seperti itu. Tapi di sini adalah mengumpulkan semua naskah menjadi sebuah kumpulan cerita di sini. Ini benar-benar membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi usahanya benar-benar karena memang ya jujur ada yang belum buat, ada yang sudah buat nggak tahu di mana, ada yang sudah dibuat dalam bentuk PDF, ada yang sudah dibuat judulnya belum ada. Nah di situ jadi ini adalah sebuah bukan sebuah dramaturgi atau sebuah istilahnya belum istilahnya ini nggak siap nih, nggak buat nih, pokoknya ini kan bukan sebagai syarat kayak gitu kita lulus GP atau apa. Nah, disinilah yang memang sebenarnya peran penting seorang leader dalam artian koordinatornya di situ. Jadi benar-benar kalau saya merasakan, saya ingin bercerita bahwa ada saatnya kadang saya jenuh, ini gimana ini naskahnya nggak dikumpul-kumpul sampai saya teror kayak gitu ya. Tapi ya dengan usaha yang tadi nggak ada lelahnya, dalam artian ini harus saya punya deadline tanggal sekian harus dikumpulkan, kemudian naskahnya juga harus saya edit dengan di luar kesibukan saya juga sebagai guru tadi. Saya katakan tentunya kalau kita ngajar pasti kita akan menyampaikan materi dan lain-lain. Nah, di situ jadi tentunya diawali dengan niat yang memang benar-benar kita harus tulus lah seperti itu, bahwa niat kita akan menerbitkan karya, dan karya itu harus kita cetak dengan berbagai macam rembukan, dan insya Allah teman-teman setuju seperti itu. Dan intinya tentunya berdasarkan kesepakatan bersama. Kadang-kadang ya tadi, jujur di sini saya sampaikan, saya kadang-kadang juga harus, ya kalau kayak gini saya beberapa alternatif pilihan, 2 pilihan, pilih yang mana kayak gitu. Kadang-kadang ya, kalau dibilang mincela-mincela, tapi ya saya pengen yang terbaik yang memang tidak menjadi keputusan sepihak oleh saya, seperti itu sebagai koordinator lah di situ. Kurang lebih ini covernya, dan jujur tadi ya benar bahwa mungkin tadi Bu Erma agak ngeblank Bu Yeni gitu ya, karena semua beberapa yang memang belum tercover naskah, baik itu kata pengantar saya yang buat gitu ya, benar-benar saya membuatkan gitu ya. Jadi jujur saya mencoba merangkai malam-malam mana yang tepat, mana yang relate, dan memang di situ
saya juga sampaikan, saya japri ke teman-teman. Gimana kalau judulnya saya ganti? Gimana kalau pengantarnya sedikit saya ganti di awal? Atau mungkin hal-hal yang memang bahasa halusnya istilahnya editor lah. Tapi kalau dikatakan editor, saya belum punya lisensi dan masih banyak cacatnya mungkin nanti saya. Tapi di sini salah satu bentuk komitmen saya ketika naskah sudah jadi dan memang di situ harus dicetak, tentunya harus dikompilasikan atau dikumpulkan. Ya. Dan lahirnya ini juga saya sedikit bercerita bahwa ini adalah berbarengan dengan karya saya. Saya sedikit mempromosikan bahwa saya menghasilkan sebuah buku untuk saat ini dan memang di bulan Agustus kemarin saya cetak dan ini berkaitan dengan literasi. Nah, ini pun butuh editan yang ini editannya berdampingan dengan guru penggerak tadi. Jadi saya bercerita bahwa saya punya proyek dan juga punya proyek dengan teman-teman. Jadi beriringan. Jadi tapi yang punya saya sudah saya cetak duluan karena memang saya berharap istilahnya itu saya bisa menerbitkan di bulan Agustus karena identik dengan momen merdekanya tadi. Jadi Merdeka Berliterasi ini merupakan kumpulan-kumpulan karya saya. Jadi berkaitan dengan kita sebagai seorang praktisi pendidikan, sebagai seorang guru, bahwa kita harus merdeka di situ. Nah, itu kira-kira dari pengantar terkait dengan munculnya sebuah gagasan, ide. Kalau tadi saya katakan bahwa jejak langkah sang penggerak itu hadir ini dari mungkin ada sebuah desakan. Tadi saya katakan beberapa ayo dicetak dong kayak gitu, kapan nih kayak gitu. Jadi teman-teman pun support dan itu menjadikan semangat saya untuk mengumpulkan karya-karya tadi. Dan kalau saya katakan bahwa karya itu seperti kita, kalau Buya Hamka ini saya selalu mengutip karena ini nanti saya ceritakan kenapa dengan Kamedia kok ada slide-nya gitu ya. Jadi kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Ini kalau saya katakan ini mengandung filosofis yang sangat mendalam. Jadi teman-teman semuanya saya yakin di sini pun ketika kita tidak punya buku pun, tidak punya kisah pun, kita sudah menghasilkan sebuah karya. Karyanya apa? Kita sudah mendidik anak-anak bangsa kita untuk menjadi manusia yang lebih berguna, yang nantinya berharap tidak menjadi tumpuan beban negara yang luar biasa. Nah, jadi tentunya adalah manusia-manusia yang mempunyai kapasitas, karakter, adab, kemudian benar-benar mereka siap untuk terjun pada dunianya nanti dengan kemampuan yang mereka miliki, baik soft skill maupun hard skill, terlebih lagi terkait dengan karakter, ataupun kalau sekarang ini lebih digaungkan, kita mengenal kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi tadi. Nah, ini yang menjadikan landasan saya juga ketika mulai mencoba menulis beberapa tulisan, baik itu esai, tadi disampaikan saya sedikit bercerita bahwa ketika saya menulis, motivasinya yang pertama adalah yang pertama ingin menuangkan sesuatu yang memang ingin saya eksplorasikan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada isu yang menarik, saya coba tuangkan seperti itu. Kemudian ketika di sini ada hal-hal yang memang di situ menggelitik, ya saya coba tuangkan. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman nanti ingin mencoba mengumpulkan karya-karya teman-teman nantinya, baik di guru penggerak maupun di calon guru penggerak ini nantinya, ini jadikan sebuah inspirasi. Ini bisa dilakukan dari sekarang. Caranya bagaimana? Caranya dari diri sendiri dulu. Nah, dari diri sendiri tentunya bahwa kita punya niat yang baik dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana buat teman-teman. Dan ini adalah sedikit gambaran bahwa alurnya seperti ini. Yang pertama saya koordinasikan dulu dengan teman-teman GP. Gimana nih kalau bukunya mau dicetak? Kemudian kita bikin tim kayak gitu ya. Siapa yang memang nanti akan mengumpulkan, saya tunjuk Mas Dery dulu itu ya, Mas Dery dari Sungai Lilin. Ayo bantu saya, ini Google Drive-nya. Woro-woro ke teman-teman, nah terus di situ. Kemudian menunjuk bendahara kami ada Ibu Mai Murianti yang nantinya tentunya
dapat sounding dari teman-teman, saya sudah kirim, saya sudah transfer seperti itu untuk cetak awal kayak gitu. Kemudian semua GP ini mengumpulkan melalui Google Drive. Ya memang seperti biasa lah, kalau di era digital kita kan nggak mungkin. Ada juga yang lewat WA kayak gitu, karena udah kirimin ke saya gitu. Ada yang salah, ada yang tulis namanya salah, ada yang tulis ini, itu satu hal yang wajar. Intinya adalah kita sebagai apa yang ditunjuk tadi amanahnya, intinya sudah siap menerima. Mungkin ada beberapa poin yang salah, kalimat yang salah, atau mungkin tahunnya salah, banyak sekali awal apa namanya masukan-masukan tadi. Jadi ya saya terpaksa, karena pas buka laptop, nanti pas buka laptop saya edit lagi, nah gitu, siap. Kemudian naskah diserahkan ke saya setelah selesai semua. Kemudian naskah itu saya coba cek lagi dari 1 sampai 52, karena kami anggotanya 52. Setelah 52 itu cek, kemudian saya cek lagi fotonya kayak gitu. Fotonya ada. Itu pun saya memberikan tawaran kepada teman-teman. Ayo, siapa yang belum mengumpulkan foto, nanti fotonya nggak ada. Nah, kayak gitu. Jadi saya mencoba untuk selalu open, bahwa ya mungkin tidak semuanya terfasilitasi, tapi di situ adalah saya katakan ini kisah inspirasi teman-teman sebagai guru penggerak. Kemudian banyak kisah-kisah yang mungkin kita tidak tahu, tapi ini menjadikan modal kita. Ada yang mengatakan bahwa ini baru pertama kalinya saya ada di buku, nah gitu. Jadi saya katakan bahwa ini mungkin sebagai pemantik teman-teman, mungkin bisa berkarya secara mandiri kayak gitu. Dalam artian menulis buku mandiri, ayo tempelin foto sebanyak-banyaknya juga nggak masalah, karena bukunya sendiri. Kalau ini kan terbatas. Jadi terbatas karena memang di situ ya tidak semuanya harus kita tampilkan. Kalau mau ditampilkan, saya dikirimkan foto itu banyak sekali, dan ini menjadikan pertimbangan dan harus disortir seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah di sini jujur saya sudah lama sekali dan memang bekerja sama dengan penerbit, dan insya Allah ini adalah penerbit terpercaya, dan alhamdulillah kalau saya dengan siswa saya sampaikan itu ada sekitar 50-an buku yang sudah saya cetak dengan peserta didik, baik dengan peserta didik maupun dengan rekan-rekan, dan itu dengan sekolah lain pun, dan semuanya terdokumentasi dengan baik di rak buku lemari di rumah saya gitu ya. Jadi semuanya saya cetak, dan memang dalam artian ini ya saya katakan bukan milik saya, tapi saya sudah menjadi partnership yang baik, yang memang di situ konteksnya bukan cari untung, tapi memang benar-benar bahwa yang saya lakukan itu diapresiasi. Kemudian sudah yang namanya partner, ketika ada kritik ada masukan, ada kesalahan, itu langsung direspon baik gitu. Jadi karena sudah kenal, tapi jujur ini belum pernah ketemu secara tatap muka, tapi saya sudah menjalin kerjasama ini dari tahun 2015 apa 2014 seperti itu dengan penerbit ini. Saya dulu bercoba mencari beberapa referensi penerbit untuk menerbitkan, tapi alhamdulillah sudah menemukan ini. Dan kita lihat pada isi buku gitu ya, saya sekilas di sini ya. Nah ini kisah-kisah yang memang mungkin hampir sama dengan teman-teman, dan memang foto-foto pun saya lihat gitu ya, tapi saya memberikan tawaran kepada teman-teman, fotonya mau ganti atau tidak, kemudian foto yang mana kira-kira, dan kemudian mungkin ketika layout tadi ada yang mungkin kurang tepat, ya saya revisi sedikit, tidak banyak, kemudian ada tahun, tanggal, dan ejaan lain-lain. Tapi ketika nanti ada beberapa catatan yang mungkin tipe yang salah, itu saya anggap suatu hal yang wajar. Dan beberapa ini, kalau ini contohnya seperti itu, dan ini ya sederhana, saya katakan ini adalah karya kami yang sederhana, bukan yang mewah, tapi ini menjadikan sesuatu yang bermakna, karena isinya ini mengisahkan bagaimana perjuangan kita menjadi seorang guru penggerak. Saya tampilkan beberapa dokumentasi foto yang mungkin muncul gitu ya, atau mungkin dokumentasi foto-foto yang saya katakan unik kayak gitu. Dan ini kisah-kisah kami sebagai guru penggerak ketika lokakarya, begitu bahagianya, dan ini memang harus terekam dengan baik. Jadi ketika saya katakan kalau kita tidak meninggalkan karya, apa yang akan kita tinggalkan? Ya mungkin kalau saya katakan kita sebagai guru pun kita berkarya. Tapi di sini ketika kita bisa menghasilkan buku ataupun sebuah catatan yang bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya, kalau saya katakan
Ini sebagai pemantik, ayo angkatan ke-7, angkatan ke-8, atau angkatan ke-9, dan nanti ada angkatan ke-10. Kalau angkatan 5 sudah memberikan stimulus yang bagus, mungkin nanti akan lebih bagus lagi. Kalau saya katakan ini adalah karya sederhana, mungkin nanti akan lebih naik lagi levelnya, bukan sederhana lagi, tapi luar biasa. Nah, ini momen-momen yang memang ya ini ya, saya katakan ya ini adalah beberapa foto yang saya ambil seperti itu. Nah, ini ada pose-pose yang menurut saya menarik gitu ya, dan ini worth it lah ketika nanti ditampilkan di buku, karena ini menurut saya ini adalah foto yang unik dan memang tidak perlu saya konfirmasi ke orangnya, tapi mungkin ketika teman-teman baca ini atau nonton ini ada foto ini akan teringat bagaimana sosok misalnya Pak Suparman gitu ya, Ibu Sally gitu ya. Nah, ini menjadikan salah satu poin di situ. Dan beberapa banyak sekali, karena saya lampirkan ada sekitar 94 kurang lebih 94 foto di situ ya, 94 lembar foto yang berwarna di situ. Nah, ini kan. Nah, ini kisah kita. Nah, itu kira-kira dalam artian sebagai pemancing bahwa ketika kita akan menghasilkan sebuah karya jejak guru penggerak tadi, berbagai macam usaha yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya memberikan tips gitu ya, kalau saya katakan saya mengambil dari beberapa istilahnya referensi dari penerbit yang memang di sini sudah merger dengan saya. Tentunya kita adalah orang-orang yang muda. Kalau kenapa saya katakan muda? Ya karena kita masih energik dan kita masih layak sebagai guru penggerak di situ. Jadi kalau yang belum misalnya sudah lewat usia kan nggak bisa ikut jadi guru penggerak, tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah kita semuanya sebagai seorang pendidik, kita adalah orang yang siap berkarya. Berkarya dengan apa? Dengan sesuatu yang berani, sesuatu yang memang siap apapun kondisinya. Kalau memang kita sudah niatkan, insya Allah akan menjadikan karya di situ. Nah, tentunya apa? Tentunya di sini harus percaya diri. Kadang segitiga di situ adalah penulis, pembaca, dan karya. Di situ saling bersinergi, dan ketika memang karya itu sudah dilempar ke pembaca, ya sudah, itu akan menjadi hak pembaca, dan kita siap untuk menerima masukan, ya saran, kayak gitu ya. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah confident dengan karya kita, nanti akan senyum-senyum aja ya, Pak Rojaki sudah juara nasional 2 gitu ya, juara 2 nasional gitu ya. Ya mungkin sudah berapa tahun yang lalu, tapi menurut saya ya itu dari menulis hanya 2 lembar bisa ke Jakarta. Waduh, luar biasa. Menurut saya momen-momen langka seperti itu dimulai dari menulis, dan kita harus percaya diri dengan tulisan kita. Dan apapun itu bentuknya, misalnya kayak kisah tadi, dan itu ngalir saja karena yang tahu kisahnya kan kita. Nah, di situ. Nah, dan yang kedua, jangan takut gagal. Jadi kalau saya katakan teman-teman, banyak yang gagal CGP segala macam gara-gara esainya belum selesai, esainya belum diupload. Nah, di situ. Ya mungkin karena faktor faktor yang memang dia tadi kurang pede dengan tulisannya, bisa jadi, atau mungkin banyak waktu yang memang di situ tersia-siakan. Jadi sayang sekali padahal di situ. Jadi sebenarnya kalau memang sudah siap dan PD-nya sudah bagus, ya ayo kita kembangkan di situ, kita kirim, kita play. Dan yang kedua adalah, yang ketiga di sini, menjadi seorang penulis itu bebas, genrenya apa saja. Jadi kalau misalnya buku pertama saya tentang puisi, kumpulan puisi, satu buku puisi, dan ini kumpulan artikel. Apalagi teman-teman misalnya sudah punya pengalaman, sudah mengirimkan ke Sumek, ya gitu. Konteksnya bukan mikir bahwa, wah paling nanti kalau jadi koran jadi bungkus terasi atau bungkus ikan asin atau apa, tapi di situ ada sebuah kepuasan bahwa karya saya dibaca orang lain. Atau mungkin konsumennya sedikit tapi nggak apa-apa karena sudah terdokumentasikan. Nah, di situ. Apalagi nanti sudah menjadi 30, kemarin saya ada 40 atau kurang lebih ada 40 yang sudah dimuat di media, kemudian saya jadikan buku dan saya edit lagi, dan mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman nanti membaca itu bisa menjadikan ruang inspirasi. Dan yang selanjutnya adalah baca, dan tentunya ini kita semuanya sudah pada
udah pada mahir lah dalam artian berbagai macam jenis teks yang memang nanti dibaca. Nah, kita terkadang ini poin yang berikutnya ya. Kita nulis kayak gitu ya. Semakin kita terbiasa menulis, semakin terasa. Dan yang kedua, yang keberapa ini saya nggak tahu, bahwa ini ya kita harus siap menerima kritikan, masukan. Jadi open minded itulah intinya gitu. Dan bagus juga kalau punya tergabung dalam komunitas. Di sini kita nggak hanya komunitas pembelajar, komunitas menulis artikel. Saya paling demen, paling resep ketika sudah gabung dengan orang-orang penulis kayak gitu. Jadi apa ya, klik aja gitu ya, dinyatu aja. Dan di sini ketika sudah siap, nanti teman-teman nggak perlu khawatir lah ya. Baik ini Pak Nuril dan kawan-kawan, Pak Jaki ini naskahnya sudah jadi nih, saya bingung nerbitinnya kemana, hubungi saya aja. Nanti saya siap untuk menyalurkannya, atau istilahnya, Pak Nuril kamu Bapak hubungin ini aja nggak apa-apa langsung, atau nanti naskahnya nanti siap di layout, nanti koordinasi segala macam. Karena memang intinya kita bukan hanya di guru penggerak, tapi memang dari dulu saya sudah mencoba untuk melakukan menebar kebaikan lah. Untuk apa ilmu atau pengalaman ditahan-tahan, lebih baik dibagikan ke kawan-kawan, atau misalnya apa ya, sesuatu yang memang di situ bermanfaat, kenapa harus ditahan. Jadi bagus juga nanti ketika teman-teman yang ada di ruangan ini mengalami kendala, aduh Pak Jaki saya pengen dong nerbitin di koran Sumek misalnya gitu, atau Pak Jaki saya sudah punya naskah buku nih, saya sudah layak belum ya ketika diterbitin, ya nggak apa-apa kita sharingkan, atau mungkin di print kasih ke teman-teman sebagai community di sekolah, baca dong karya saya layak nggak nih, worth it nggak nih untuk diterbitkan. Atau mungkin nanti, aduh deh saya sudah siap nih dengan karya saya, bisa nggak Pak Jaki bantu? Siap, intinya saya siap. Dan memang di situ kalau Bu Erma tadi ada tawar, Pak Jaki ayo kita ngedit karena ini nih, insya Allah saya siap. Kalau Bu Erma ada di sini tapi nggak ada tadi ya, udah pamit gitu ya. Intinya kita siap-siap aja gitu ya dengan kesibukan. Kalau kita bisa mengatur waktu, insya Allah itu bisa teratasi dengan teman. Nah, kalau ini saya pada close terakhir bahwa semua orang itu punya bakat menulis ya. Kita semuanya bisa nulis, orang kita bisa melihat WA gitu ya, membaca WA kayak gitu. Jadi saya katakan pada buku saya juga bahwa menulis itu seperti kita berbicara, ngetik WA, kemudian makan setiap hari. Jadi saya yakin semuanya punya bakat, punya potensi. Tinggal bagaimana keberanian saja sih, keberanian bahwa apa ya, kalau nggak ada istilahnya, kalau saya katakan seorang penulis novel atau penulis cerpen atau penulis penulis karya dalam artian skenario film, tiba-tiba langsung terkenal dar kayak gitu atau seheboh Raditya Dika, tidak. Dia berawal dari sebuah hal-hal yang memang di situ motivasi secara internal, dia berani, dia kayak gitu, dan bakat itu terus diasah kayak gitu. Jadi kalau sudah tampil, nah di situ punya niat, optimis, konsisten, dan terus berproses. Masalah juara atau misalnya apa tadi ya, kalau dikatakan kalau saya sedikit bercerita, benar-benar bahwa muncul di ruang publik itu ya di tahun 2011, mulai di Horizon, kemudian di Horizon beberapa kali sebagai pendamping siswa untuk menulis puisi, kemudian gurunya menulis, tulisan saya dimuat di majalah, dimuat di ruang guru, suara gurunya PGRI, dan di situ. Jadi saya katakan kalau kita punya link di sana, gimana layak nggak diterbitin? Layak ya sudah saya kirim naskahnya, insya Allah ya tanpa proses yang panjang, insya Allah seperti itu. Nah, kira-kira inilah menjadi poin bahwa kita benar-benar kalau siap untuk menulis tadi. Kalau ini hanya sekedar selingan sih, kalau saya yakin semua orang punya trik tersendiri bahwa di mana kita bisa menulis, tentunya ya dari hal-hal yang mendukung kita, mungkin ruang kerja yang nyaman, kita dengerin musik ataupun apa, sesuai dengan konteks saja. Nah, kira-kira itu yang mungkin ingin saya bagikan kepada teman-teman, bahwa malam hari ini apapun ide teman-teman, ya jangan takut bahwa ini lagi tren nih, idenya bikin artikel, ini lagi tren nih, ini bikin ini, tidak. Jadi apapun passion teman-teman dalam hal untuk berkarya,
jangan takut untuk di-floorkan kayak gitu. Yang penting jangan kita jadi kayak netizen gitulah ya, jadi komentar di Twitter, komentar di ini yang jelek-jelek. Enggak. Kita benar-benar menulis sesuai dengan kapasitas kita, dengan kita sebagai penulis. Karena saya melihat sekarang ini kalau sudah ada hashtag gitu ya, saya melihat beberapa jejaring itu tiba-tiba diundang untuk BIMTEK, acara konten kreator, apa-apa TikTok atau mungkin YouTuber atau mungkin apalagi di PMM itu sangat benar-benar dibutuhkan sebagai bentuk ruang untuk kita mengekspresikan diri, mengenalkan kurikulum merdeka atau mengenalkan pembelajaran kita di ruang-ruang digital. Tapi sekali lagi menulislah karena itu akan menjadikan rekam jejak kita sebagai manusia yang mudah-mudahan nanti karya kita bisa berguna. Nanti saya buka sharing, tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya, dan untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rojaki atas sharing, atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menginspirasi kita semua. Rekan-rekan semua, tadi sudah dapat bocoran dari narasumber bersedia untuk berbagi. Baiklah, kami akan membagi dalam 2 sesi. Sesi pertama untuk 2 pertanyaan. Boleh mau berbagi ya Pak ya? Boleh bertanya begitu? Boleh. Ya, boleh raise hand ya teman-teman ya, berikan simbol raise hand. Nanti kita akan memilih rekan-rekan semua. Boleh yang mau bertanya. Silahkan, monggo, nggak apa-apa. Iya, silakan monggo. Mumpung hari ini Pak Rojaki off ya Pak ya, istilahnya kosong ya malam ini. Gimana Bu? Ini super sibuk. Enggak, hari ini luar biasa. Tadi pagi ngurusin IKM di sekolah, P5 untuk project, kemudian siangnya ngajar dan malamnya ketemu dengan Bapak Ibu. Tapi tetap saya senyum kan. Baiklah teman-teman. Belum nampak ya Pak ya sepertinya ya. Ya. Atau mungkin dikasih pancingan yang bertanya akan mendapatkan door prize dari Bu Erma gitu. Iya. Mungkin Bapak Rojaki nanti ada 1 buku yang mau dihadiahkan untuk teman-teman Pak. Boleh, bagaimana? boleh. Boleh nih. Boleh. Moderator aja belum dikasih nih ya. Oh gitu, siap. Ini rekan-rekan dulu deh, ayo. Ayo. Atau mungkin lewat ini kali Bu, ada dicek di kolom chat, ada tidak? Oh, sepertinya sudah ada Pak 2 partisipan. Oh, Ibu Hermawati. Sama siapa ya 1 lagi? Oke, sama Pak Basyuri ya nih, Mas Basyuri ya, Mas Syuri. Oke, mungkin kita Ibu Hermawati ya terlebih dahulu. Baiklah Ibu, kami persilakan Bu. Terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hermawati. Saya dari TK Negeri 2 Talangkapa. Saat ini saya calon guru penggerak angkatan 9. Bapak izin bertanya Pak ya. Saya ini pernah nulis buku cerita Pak, karena di TK, jadi tulis buku cerita tentang untuk anak-anak TK Pak. Iya Bu. Bagaimana Pak cara kita untuk menerbitkan buku-buku yang kita buat, sama bisa nggak Pak dijembatani kalau kita mau menerbitkan buku kita tersebut Pak? Siap. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Herma. Silakan masih Pak. Langsung ya. Pak Masyuri mungkin. Monggo Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menyapa dulu. Terima kasih Bapak Ibu waktunya diberikan pada saya. Saya menyapa dulu rekan saya Bapak Soket Pujianto yang sekarang sudah menjadi senior nih. Sudah menjadi orang hebat. Luar biasa. Saya biasanya manggil Kakang nih kalau hari santai. Pak Sokep ya. Baik. Semangat. Bapak Ibu, saya ini bertanya nih. Bagaimana caranya atau yang menjadi inspirasi saya itu chemistry Bapak Ibu ini setelah selesai jadi guru penggerak angkatan 5 ya. Yep. Kemudian kok masih bisa mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa ini. Itu aja sebenarnya Bapak Ibu ya. Ya chemistry yang bagus dan masih terorganisir seperti itu. Terima kasih Ibu moderator dan yang Bapak yang lain juga tadi Pak Rojak Pak ya. Terima kasih juga Kang Sokep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Pak Rojaki mungkin bisa langsung ditanggapi Pak? Dijawab. Oke, siap. Terima kasih Bu Hermawati dan Pak Masyuri gitu ya. Terkait dengan dua pertanyaan ini, kita lebih banyak sharing. Yang pertama adalah untuk Bu Hermawati di sini bahwa ketika memang Ibu siap dengan karyanya tadi, karena kita harus berani ya bahwa oh saya punya karya nih, karya ini siap saya luncurkan. Intinya saya katakan saya sudah mencetak hampir 50 karya. Itu karya siswa dengan saya, kemudian saya juga coba berani tampilkan di mana tadi ikut lomba, kemudian kirimkan ke majalah, atau mungkin kita kirimkan ke koran, kayak gitu ya. Nah di situ, itu kita harus berani dulu, siap mental aja dulu lah, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada yang kritik, tapi ya nggak apa-apa, kita kritik internal dulu teman-teman. Saya punya buku nih, kira-kira kalau sudah kayak gini sudah good looking belum ya, udah layak belum ya di lingkungan kita, di komunitas kita dulu, coba nggak apa-apa. Kemudian langkah kedua adalah pastikan benar bahwa ini apa ya, tujuannya jelas. Jadi dalam artian oh ini untuk TK gitu ya, kita pengen bahwa ini benar-benar untuk TK misalnya, untuk TK lah kayak gitu. Jadi dipastikan halamannya berapa, kira-kira seperti itu, bentuknya mau seperti apa, kayak gitu. Sudah punya spesifikasi lah, dalam artian mungkin kalau saya di buku-buku anak saya gitu kan bentuknya kayak majalah gitu ya. Kemudian banyak gambar kayak gitu ya. Itu pastikan dulu aja nggak apa-apa. Jadi nanti ketika di penerbit itu nanti sudah tinggal di layout aja, tinggal dirapiin tata letak segala macam. Jadi ketika sudah dikompilasi dengan kita, baik di situ mungkin nanti temanya apa sih, kemudian apa sih yang mau ditampilkan, berapa istilahnya substansinya, mungkin kontennya, tulisannya, itu harus proporsional dengan gambar. Tapi itu bukan menjadi sesuatu beban sebenarnya ketika memang, kalau saya katakan Bu Herma kan, Bu Herma ini kapasitasnya ini ya guru TK ya. Ya, pasti saya yakin sudah tahu lah mana yang perlu diperbanyak antara gambar dengan tulisan. Nah, di situ dan tentunya juga dengan bahasa yang ringan. Jadi saya katakan saya siap membantu ketika memang nanti Bu Hermani sudah siap dengan karyanya dan memang nanti kita bisa ngobrol. Masalah biaya jujur kalau saya katakan ya saya juga kalau saya katakan ya saya kadang-kadang ya sudahlah, yang penting saya menghasilkan karya kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau saya mikirnya nggak untung nggak rugi, jujur kalau saya buku itu ya sudah, kalau teman-teman kalau dengan siswa ayo kita iuran, kalian mau pengen bukunya iuran sekian, kalau misalnya nggak mau iuran berarti iurannya sekian, berarti lebih ringan kayak gitu. Jadi kita hanya nyetak 30, nanti kita bagi-bagikan siapa yang mau nyetak misalnya pada saat itu. Tapi kalau sekarang untuk diri kita, kalau kita mikirinnya bisnis ya pasti untuk rugi akhirnya nggak dicetak. Tapi di sini saya pengen karya saya menjadi sebuah buku, dan memang ini menjadikan salah satu karya saya, misalnya 2 karya saya, kita punya saving dana gitu ya, nanti bisa terlihat nih kalau karya gitu kan tergantung tebal tipisnya kayak gitu. Tapi yang jelas sangat terjangkau dan memang
tidak berjuta-juta gitu ya. Kalau misalnya saya katakan, kalau saya jujur yang buku Merdeka Literasi tadi itu kumpulan saya dari tahun 2011 sampai sekarang, dan baru saya berani bukukan seperti itu. Jadi, dan itu pun melalui proses sortiran lagi, editan lagi supaya bahasanya lebih relate dengan bahasa yang sekarang di situ. Jadi menurut saya nggak ada yang memang di situ dikhawatirkan kalau nanti Bu Erma siap untuk menghasilkan karya tadi. Tapi jujur ya, saya sampaikan bahwa sebelum nanti diuji cobakan, kalau kita PTK kan ada penelitian itu ada R&D ya, ada uji coba kelas kecil, kelas besar, kelas sedang. Ini coba share aja ke teman-teman. Jadi nanti kalau ini udah bagus nih, ada masukannya gini-gini, baru nanti Mas Zaki tolong dong cetakin karya saya, atau mungkin Pak Zaki boleh dong minta nomor kontaknya biar saya hubungin langsung, nah gitu. Saya siap intinya kayak gitu. Itu kira-kira. Dan untuk Pak Masyuri gitu ya. Nah, jujur kalau di sini saya bilang ya komunikasi tetap jalan kayak gitu ya dengan teman-teman. Kemudian mungkin kita nggak seintens apa yang dibayangkan. Kita punya kesibukan masing-masing sebagai guru, dan mungkin punya kegiatan di luar, dan mungkin berbagai macam aktivitas seperti itu. Tapi di sini adalah komitmen aja sih, komitmen, konsisten, dan komunikasi di situ yang terpenting adalah ya kalau kita nggak ketemu dalam dunia nyata ya dunia maya. Nggak bisa di grup, nggak direspon, ya dijapri aja sudah kayak gitu. Saya seringnya menjapri aja, saya senangnya dalam bentuk japrian saja. Jadi gimana kabarnya, atau mungkin ininya bagaimana progresnya. Karena teman-teman, kalau saya katakan, saya sering memotivasi ya, jangan jadi pendamping aja, jadi narasumbernya langsung kayak gitu ya. Jadi kamu biar ini kayak gitu, jadi kerasa nih misalnya gitu. Teman-teman saya sering kayak gitu. Jadi kita ibaratnya jangan kita hanya mendampingi saja, sekali-kali kita yang ngomong. Nah, itu salah satu bentuk stimulus buat teman-teman supaya punya punya effort atau resiliensi atau daya juang untuk terus bergerak. Nah, kalau dikatakan bergerak, saya katakan saya sendiri gitu ya. Saya bergerak di bidang praktisi yang di kampus Merdeka, yaitu salah satu bentuk aksi saya karena benar-benar ilmu mengajar saya praktikkan ke teman-teman mahasiswa. Ayo dong kayak gini, nanti kalau jadi guru bahasa Indonesia harus kayak gini. Jangan hanya cuma jago puisi doang, jangan cuma jago nulis ini doang, nah gitu. Nah, itu bagi teman-teman yang memang di situ punya kesibukan yang luar biasa, tapi juga tetap masih bergerak. Kayak Bu Yeni mungkin awal-awal pindah mutasi gitu ya, sedikit cerita gitu ya. Dia agak sedikit bocoran nih gitu ya. Aduh, ini gimana nih menggerakkannya gitu ya. Konsisten aja. Jujur saya kadang-kadang suka WA dengan Bu Yeni. Ya nggak apa-apa, dalam artian kita semakin kita istilahnya ya bisa memotivasi orang lain dan memotivasi diri, insya Allah kita terus bergerak itu dalam artian ya apa saja sih menurut saya sih, kalau kita ada ilmu sedikit kita sharekan dengan teman-teman. Kalau saya katakan seperti itu. Kalau Bu Yeni bilang, oh Pak Ajak ini sibuk, nggak juga sih, nggak sibuk, santai aja gitu ya. Cuman kadang-kadang saya momennya pas tahu-tahu di calling, Pak Ajak ini gimana, padahal bukan bidang saya gitu. Kayak gitu ya udah, saya lanin aja. Saya bukti saya agak benar-benar lagi crowded, balasnya basing-basing, saya screenshot, saya kirim Bu Yeni saya lagi ini, nah gitu. Itu kita nggak ngada-ngada atau bohongan, tapi benar-benar kita lagi melakukan kegiatan, tapi tetap komunikasi nggak boleh putus kayak gitu. Jadi saya motivasi teman-teman seperti itu, dan saya yakin spirit beda-beda lah, saya katakan teman-teman tuh punya spirit yang berbeda-beda untuk menggerakkan baik di ekosistem di sekolahnya atau mungkin di komunitas belajarnya. Nah, di situ itu kira-kira Mas yang jelas kembali kepada support system pada diri kita sih. Kita itu setelah jadi guru penggerak, passionnya mau kemana? Atau mau ikut lomba tadi, hayu kayak gitu ya nggak apa-apa, bergerak aja nggak apa-apa. Jadi kalau kita sudah, aduh kayaknya malu nih saya nggak bisa berkarya nih, tapi tadi sudah ada peluang katanya. Kalau dari BGP, kalau dari kita insya Allah lah kayak gitu ya. Masa sih nggak ada satupun kayak gitu. Ya kira-kira itu pandangan saya. Mungkin ada sharing dari teman-teman yang lain. Kenapa tadi pertanyaannya simpel? Kenapa sih sampai sekarang masih bisa energizingnya masih tersimpan dengan baik kayak gitu? Mungkin ada yang pengen berbagi, mungkin
Saya izin berbagi ya Pak Masyuri ya Boleh, tadi ya. boleh. Ya tadi kan menanyakan bagaimana kok chemistry-nya kami, alhamdulillah masih terjaga baik begitu ya Pak ya. Mm-mm. Ya, alhamdulillah kami ini walaupun seperti saya terutama sudah pindah, masih suka buat canda-candaan kalau di grup itu Pak. Ya. Jadi kami itu tidak, ya kalau masalah praktik baik selalu berbagi, alhamdulillah. Tapi di lain sisi kadang ya mengingat memori-memori lama ketika lokakarya, pokoknya itu tidak putus lah Pak, insya Allah, alhamdulillah. Betul. Chemistry itu timbul ketika kami prosesnya lokakarya. Jadi kami tidak ada yang istilahnya begini, tidak ada yang mau menganggap menjadi juara satu, tidak ada yang mau menganggap bahwa saya terhebat. Saya dulu terkenal dengan apa ya, malu ya, cempreng gitu suaranya ya Pak Rojaki ya. Jadi teman-teman Ya. PGP itu, apalagi fasil saya selalu bilang itu ya ininya suara cempreng, nggak pede padahal, tapi teman-teman alhamdulillah kasih apa masukan, kasih seperti semangat. Nah begitu loh Pak Masyuri, insya Allah CGP semua ataupun tidak CGP tetap selalu menjalin komunikasi sehingga chemistry-nya akan timbul sendiri. Bagaimana Pak Masyuri? Oke. Ada mungkin yang lain pengen berbagi gitu ya? Ya, sepertinya ada teman-teman nih dari guru penggerak Oku yang hadir, Bapak Rayendra, terus ada Ibu Sarina, mungkin bisa bagi sharing ya, bagaimana menjalin chemistry, atau guru penggerak angkatan 4 pun keren kan, saya lihat di komunitasnya masih terjalin baik. Oke, sepertinya mungkin ini ya. Baiklah Pak, mungkin kita ambil dari 2 pertanyaan lagi dari sesi chat. Bapak yang mau memilih atau saya yang memilih Pak? Sudah ada seperti yang bertanya, ada orang 3 di chat. Iya, benar. Silakan, monggo. Ibu Yeni ya. Oke, ini bagaimana caranya atau kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar tulisan atau karya kita tembus sampai ke penerbitan, Pak? Oke, siap. Apalagi? Yang kedua ini masuk nggak ya? Mau bocoran atau mau japri aja ini? Kalau boleh tahu biaya untuk pembuatan bukunya berapa ya, Pak? Oke, siap. Oke, ada lagi? Nah, satu lagi nih. Ada teman saya, alhamdulillah, dari Oku, teman-teman, dari SD Negeri 63 Oku. Izin bertanya, Bapak, apakah langkah awal yang terpenting harus dimulai dalam menulis buku? Langkah pertamanya, Pak. Oke, langkah pertama. 3 ya, tapi yang masalah biaya itu, ya, pokoknya kembali ke Pak Rojaki itu. Oke, silakan, Pak. Oke, baiklah teman-teman. Jadi tadi Ibu siapa ya? Tadi pertanyaan pertama saya lupa namanya gitu ya. Saya nggak sebut namanya di sini. Yang pertama adalah Ibu Azila. Bu Azila. Ini berkaitan dengan kiat menulis ya? Iya. Oke, kiat menulis bisa sampai ini gitu ya. Ya, tentunya adalah saya katakan kalau kita terbiasa. Apa ya istilahnya, kalau kita terbiasa untuk melakukan kegiatan proses menulis, insya Allah tulisan kita akan semakin baik. Yang kedua adalah konsistensi tadi saya katakan. Kalau kita memang sudah punya konsistensi tadi, kalau saya jujur saya juga mut-mutan kok dalam menulis gitu ya. Tapi di sini kita membranding diri kita adalah mungkin kalau misalnya Pak Rojaki ini pengen jago nulis nih ya, karena mungkin dari konsistensi dari awal mengenal saya mungkin ya menulis kayak gitu. Dan yang kedua, kita coba berani untuk menampilkan karya kita ke ruang publik dari situ. Terlepas dikritik, dapat masukan, ya nggak apa-apa seperti itu. Apalagi nanti kalau misalnya pengen sampai menjadi sebuah karya di sini, sebuah karya tentunya saya katakan
setelah jadi karya pun pasti ada catatnya. Cuman nggak ada baiknya bahwa karya kita ini kita punya partner setiap ya, partner atau rekanan yang memang Mas atau Mbak atau siapapun itu, coba dong baca karya saya, layak nggak, bagus belum. Nah, itu perlu kita sharingkan, jadi jangan kita berdiam diri saja, apalagi nanti memang buat orang banyak. Kalau untuk lomba mungkin lain lagi gitu ya, mungkin kita secara personal atau mungkin secara pribadi aja lah dengan siapa, minta masukan. Kalau memang untuk penerbitan, jujur saya katakan bahwa kita harus punya kolega ataupun teman atau ruang diskusi untuk kita berbagi. Saya pengennya seperti ini. Siapa tahu nanti dari kita ngobrol-ngobrol tadi, kita dapat masukan, dapat saran seperti itu. Itu aja menjadi salah satu poin utama ketika memang pengen tulisan kita bagus. Konsisten, berani untuk berkarya, dan ketiga kita coba untuk sharingkan dengan teman. Nah, kalau dengan juri kan nggak mungkin, berarti dengan teman kita atau mungkin dengan. Kalau masalah penerbit tadi saya katakan bahwa saya punya partnership yang memang apa ya? Kalau saya dengan siswa itu akan merasa bangga sekali ketika menjadi sebuah buku. Makanya anak-anak itu dari tahun 2011 itu sudah saya coba, anak-anak ayo kita menerbitkan sebuah buku kayak gitu, baik itu cerpen, baik itu puisi ataupun tulisan-tulisan yang gabungan, ada puisi, ada cerpen kayak gitu ya. Mereka sangat senang sekali. Nah, di situ ya dengan biaya yang sangat ringan, dan itu kalau dulu prosesnya memang banyak polemiknya, tapi saya senang di situ. Nah, kalau biaya sangat terjangkau gitu ya, nggak nyampe kalau misalnya itu kan kalau dengan yang penerbit saya lakukan itu minimal kita nyetak 30 eksemplar ya, 30 eksemplar tanpa banyak ininya, dan kita membayar biaya untuk percetakannya saja. Jadi insya Allah kalau misalnya memang, dan biayanya itu nggak nyampe, misalnya kalau misalnya buku biasa ya ada yang 50, ada yang 60, tinggal dikalikan saja, minimalnya tadi adalah 30. Nah di situ kalau misalnya nanti banyak warnanya kayak gitu ya, kemarin sudah saya sampaikan, mungkin kalau teman-teman pengen tahu yang hijak langkah mungkin bisa langsung hubungi saya atau dengan Bu Yeni juga bisa tanya harganya berapa kayak gitu. Tapi memang saya katakan 94 itu warna semua kayak gitu, dan memang pengen berkesan, dan saya juga sudah berikan tawaran ke teman-teman, kalau hitam putih harganya sekian, kalau berwarna harganya sekian ya kayak gitu, karena memang kita swadaya. Tapi sekali lagi Pak Nuril dan teman-teman, kalau misalnya nanti syukur-syukur dibiayai oleh BGP gitu ya, tapi kalau enggak, karena ini adalah mungkin karya kita yang mungkin berkesan ya, bagusnya cetaknya diwarnain kayak gitu, berwarna lah kayak itu, bukan diwarnain ya. Nah di situ. Kemudian pertanyaan ketiga tadi apa ya, langkah apa ini, langkah ini apa ini, pertanyaan ketiga tadi apa ya Bu Yeni, tadi pertanyaan ketiga apa ya Bu Yeni ya? Bu Yeni, masih ingat nggak Bu Yeni? Tadi pertanyaan langkah awal menulis. Oh iya. Maaf ya teman-teman, tadi mungkin sinyal ya, jadi terlempar tadi. Jadi langkah awal menulis, ya saya katakan tadi cari tempat yang nyaman, kemudian banyak baca sih Pak, nanti ketemu kita genrenya maunya apa kayak gitu. Kalau misalnya saya katakan, kalau misalnya kita mau memulai dari sebuah tulisan, kalau saya hobinya saya baca jurnal. Saya baca jurnal online itu saya baca kayak gitu ya. Kemudian kalau kita pengen baca fiksi ya kita baca fiksi aja. Tergantung passion kita sih. Tapi dimulai dari baca. Kalau kita nggak baca, kita kadang-kadang saya nggak punya menemukan inspirasi. Tapi kalau kita baca apa saja, nanti insya Allah ketemu inspirasi itu akan muncul. Tapi kalau kita nggak baca, kita inspirasinya kalau saya sendiri itu mentok kayak gitu. Bukannya bisa saja sih dengan amati, tiru, dan modifikasi itu juga bisa. Nah di situ. Nah, kira-kira itulah langkah awalnya. Niat yang baik, konsistensi, dan kita coba berliterasi. Nah, kira-kira itu. Dari 3 pertanyaan tadi, insya Allah kalau misalnya masalah percetakan, nanti nomor WA-nya sudah ada, silakan hubungi panitia atau mungkin sudah ada di sini, mungkin nanti di kolom chat saya tuliskan. Kalau misalnya mau mengontak, insya Allah saya siap membantu atau melayani, mengkonfirmasikannya seperti itu. Oke Bu Yeni, 3 pertanyaan tadi sudah saya coba jawab. Masih ada pertanyaan lain kah? Maaf Pak, mungkin durasi kita
Sudah Mungkin habis ya? teman-teman rekan-rekan ya yang masih penasaran, alhamdulillah Pak Rojaki memberikan kesempatan untuk secara langsung ya Pak ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin bertanya nomor handphone atau ini boleh nanti ke komunitas guru penggerak atau ke saya langsung, atau Bapak boleh nanti sambil saya ini menuliskan nomor handphone atau WA Bapak. Baik rekan-rekan semua, terima kasih Bapak Rojaki atas materinya, terima kasih atas semua jawaban yang fantastis tadi. Pak, rekan-rekan semua, sebenarnya kita akan mengerjakan post test. Kalian itu ada link absensi ya, kehadiran. Silakan dikerjakan dan kami mohon kepada rekan-rekan semua untuk menulis mengetik namanya dengan benar dan instansi dengan benar, karena pengalaman pada seri kedua dan ke-1 itu pasti banyak harus diperbaiki. Karena saya dapat bocoran dari panitia, bagaimana ya, maksudnya itu repot. Nah, begitu. Jadi mohon sebelum mengirim itu dicek ulang lagi. Dan mungkin Pak Rojaki, kalau tadi ada tambahan door prize hadiah dari Ibu Emma, bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia satu? Oke, siap. Saya sediakan satu. Saya kirimnya kemana nanti ya? Nanti kita komunikasi ya Pak ya? Siap, siap. Oke, Oke, yang tercepat dan yang paling benar ya. Monggo, Bu Amina, sudah di-share untuk link absensinya? Oke. Link post testnya nanti Ibu Eni yang mau share, Bu. Oh ya, Ibu Amanah. Nanti Bapak Rojaki siap sedia ya teman-teman ya. Jangan merasa canggung walaupun beliau saya infokan tadi sibuk, tapi alhamdulillah pokoknya pasti dijawab. Saya seperti itu kok kemarin-kemarin. Iya, mungkin kadang-kadang saya ini kan ya Bu Yeni, mohon maaf kadang-kadang saya lagi tahu-tahu Pak Rojaki ini gimana, saya mau ujian skripsi. Iya. Tapi nggak apa-apa, dalam artian insya Allah sesibuk apapun, insya Allah ketika memang saya bisa jawab, saya akan jawab. Kayak gitu ya, insya Allah seperti itu. Dan mungkin nanti banyak-banyak sharing tentang menulis juga nggak apa-apa kayak gitu. Ataupun nanti kalau misal ini kan ini sambil mengerjakan ya nggak apa-apa ya sharing. Kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk bisa sharing lagi pada seri berikutnya juga insya Allah saya siap kayak gitu. Insya Allah kalau memang momennya malam kayak gini kan nggak banyak agenda lah seperti itu. Bagaimana Ibu Amanah, sudah linknya dibagi? Saya ambil alih sebentar, nggak apa-apa ini Bu moderator. Boleh. Izin ya Pak Rojaki ya. Ini untuk link post test saya kirimkan. Nah, ini berbeda dengan 2 webinar kita sebelumnya ya. Kalau webinar kita sebelumnya tuh kita langsung kerjain. Nah, di sini ada token nanti. Jadi ini saya kirim dulu. Jadi Bapak Ibu silahkan diisi dulu datanya dengan benar. Kami beri waktu 2 menit untuk mengisi data. Nanti bagian token kami sebutkan. Jadi yang namanya panjang, yang nama sekolahnya panjang, silahkan bersabar mengetiknya, jangan terburu-buru. Mohon maaf, kami tidak bisa mengirimkan secara otomatis ke email masing-masing karena nama Bapak Ibu banyak kekeliruan, tempat tugasnya juga instansinya banyak yang keliru. Jadi kami untuk sementara untuk 2 sampai webinar yang ketiga ini kami akalin dengan seperti ini dengan token. Jadi Bapak Ibu bersabar. Terima kasih Bapak Rojaki. Nanti kita sepakati bagaimana untuk yang nomor 1 yang dapat 100 dari BGP, nomor 2 dari Pak Rojaki gitu ya. Oke. Aduh, ini nodong apa gimana ya Pak ya? Maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa, nanti amplopnya akan tebal. Iya. Bercanda. Baiklah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan bersabar, kami tunggu 2 menit untuk mengisi data. Oke ya, siap. Linknya udah di sini Pak, udah di-share nih. Saya share kembali. Nih, sabar, tokennya biar bareng-bareng ini ya. Oke, 1 menit lagi.
Mungkin ada yang kepanjangan namanya, jadi terburu-buru disingkat-singkat tempat instansinya. Mohon maaf, panitia tidak bisa mengakomodasi perbaikan sertifikat. Jadi lebih baik dari awal Bapak Ibu benar-benar mengisinya. Oke, 30 detik lagi. Sabar ya Bapak Ibu, token nanti didiktekan aja, nanti ditulis juga di sini. Oke, sudah siap. Tokennya adalah semuanya huruf kecil, K, G, P, 2023. KGP 2023. Silakan. Ibu Eni, ada saran bisa nggak tokennya ditulis aja, Bu? Udah. Itu Oh, Pak sudah. Rojaki juga udah kirim, saya juga udah. Jadi ini sambil ngobrol gitu di untuk yang Banyu Asin sudah terkumpul belum naskah-naskahnya Ibu? Belum, Pak. Begini. Oh, belum. Iya, latar belakang jadinya webinar ini begini. Ini habis lagi kita tutup ya. Ini Ya. postnya ya. Untuk pencarian hadiah. Untuk mencari hadiah door prize sampai lagu ini selesai. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, sudah selesai. Baiklah. Ya, nasib terpental Ibu. Ampun, Bapak. Nah, masuk dah kebagian lagi. Waduh. Postes tetap dibuka sampai besok ya Bapak Ibu. Jadi yang malam ini terkendala sinyal, jangan khawatir. Postes tetap terbuka sampai besok. Jadi silahkan. Izin Bu, kirim ulang Bu. Oke, nanti ya Bapak kita mencari pendapat door prize dulu hari ini nih.
Buset, luar biasa. Siapa yang dapat, Bu? Oh, belum saya. Waduh, mantap. Nih, wow. Ini ya, ini yang tercepat dan perolehan 100 nih ya. Salah. Wah, oke kita dapat. Bagaimana ini boleh raise hand yang mendapatkan hadiah ini ya, Ibu Septian Sari ya dari SMK Unggul Negeri 2. Oke, kita pin dulu. Selamat Ibu. Dan satu lagi Ibu Merlin kembali. Ibu Merlin sangat beruntung ternyata. Merlin kemarin udah mana Bu Merlin? Bu Merlin belum raise hand nih. Luar biasa. Oke. Ya, Merlin, bentar ya. Sudah Mbak Amana udah diambil ininya? Udah pemotretan. Oke, selamat untuk Ibu Merlin dan Ibu Septi. Pak Rojaki alamatnya dikirim ke saya aja, nanti saya lanjutkan ke Bapak, itu aja nggak apa-apa ya? Siap. Ya, terima kasih Pak Rojaki. Itu ya, jadi Ibu Septi mendapatkan merchandise dari BGP dan Ibu Merlin mendapatkan oleh-oleh dari Pak Rojaki, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Ya, selamat ya, terima kasih. Link postes tetap dibuka ya Bapak Ibu, tetap sampai besok. Jadi yang terkendala tenang saja, kami tetap membuka sampai besok. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Eni atas bimbingannya dalam pengerjaan postes. Tidak terasa kita sudah mau sesi terakhir penutupan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas partisipasi, atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di series webinar selanjutnya. Tapi kalau tadi ada pantun, terakhir juga ada pantun. Ikan cepat, ikan gabus. Iya. Oke, mengurus sapi di peternakan, sapinya diberi nama Ina. Mohon maaf kalau ada yang namanya Ina di sini. Sampai jumpa saya ucapkan, semoga webinar kali ini memberi banyak makna. Yang terakhir, pergi berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Rojaki. Terima kasih rekan-rekan semua, para teman-temanku dari GP. Terima kasih semua dari OKU. Semoga nanti Pak Nuril akan banyak lagi kolaborasi lagi ya dengan komunitas. Ya, amin, insya Allah. Terima kasih Pak Rojaki, Bu Eni, Bu Yeni, Bu Amana, dan semua yang bertugas. Sukses malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhirin ya. Ya Bu. Terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.